Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Fitri Amalia dengan NIM 24233032. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi, bentuk dasar, dan proses komunikasi perpajakan. Presentasi kali ini saya buat untuk melengkapi tugas komunikasi perpajakan. Saya akan membahas kembali materi pada minggu lalu. Apa itu komunikasi perpajakan? Komunikasi perpajakan adalah proses penyampaian informasi mengenai kebijakan, aturan, dan prosedur pajak antara otoritas pajak dan wajib pajak. Tujuan utamanya yaitu untuk menciptakan pemahaman yang jelas tentang kewajiban perpajakan dengan meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi kesalahan pemahaman dalam sistem perpajakan. Lalu, apa saja bentuk dasar dari komunikasi perpajakan? Yang pertama itu berdasarkan arah penyampaiannya, yang terdiri dari komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Komunikasi satu arah adalah informasi yang disampaikan otoritas pajak kepada wajib pajak tanpa adanya timbal balik secara langsung. Contohnya seperti iklan layanan masyarakat tentang pajak dengan pengumuman di media massa dan publikasi undang-undang pajak. Lalu komunikasi dua arah adalah terjadi interaksi antara otoritas pajak dan wajib pajak, di mana wajib pajak dapat memberikan tanggapan, pertanyaan umum ataupun umpan balik. Contohnya seperti konsultasi pajak, diskusi publik, dan layanan pengaduan pajak. Baik, lanjut yaitu berdasarkan metode penyampaian. Terdiri dari dua juga. Yang pertama itu komunikasi lisan dan tulisan. Lisan yaitu melalui percakapan langsung atau media audio dan visual. Contohnya seperti seminar, wawancara, dan webinar. Lalu komunikasi tulisan yaitu informasi perpajakan dituangkan dalam bentuk dokumen atau teks. Contohnya seperti undang-undang perpajakan, brosur pajak, surat pemberitahuan perpajakan. Yang ketiga itu berdasarkan media yang digunakan. Terdiri dari komunikasi konvensional dan digital. Konvensional menggunakan media cetak dan penggunaan langsung. Contohnya seperti penyuluhan pajak di desa, surat pemberitahuan pajak, dan spanduk kampanye pajak. Lalu komunikasi digital menggunakan media elektronik dan internet. Keempat itu berdasarkan sasaran penerima. Yang pertama itu komunikasi internal. Komunikasi pemerintahan contohnya seperti koordinasi antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Kementerian Keuangan atau bank. Lalu komunikasi eksternal yaitu komunikasi wajib pajak dan masyarakat umum. Contohnya seperti kampanye pajak di media sosial dan pengumuman peraturan perpajakan. Apa saja unsur-unsur komunikasi dalam perpajakan? Yang pertama itu komunikator atau pengirim pesan adalah pihak yang menyampaikan informasi perpajakan seperti Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, kantor pajak, dan konsultasi pajak. Yang kedua itu pesan adalah informasi yang ingin disampaikan bisa berupa peraturan perpajakan, tata cara pelaporan, kebijakan baru, dan penjelasan tentang kewajiban pajak. Pesan harus disampaikan dengan bahasa yang jelas. Saluran atau media komunikasi adalah alat media yang digunakan untuk menyampaikan pesan, misalnya seperti media cetak, media digital, dan komunikasi tatap muka yang sudah saya jelaskan pada PPT sebelumnya. Lalu yang keempat adalah komunikan atau penerima pesan, di mana pihak ini yang menerima informasi perpajakan seperti wajib pajak atau individu maupun badan usaha atau pihak lain yang berkepentingan. Yang kelima yaitu efek atau dampak komunikasi. Respon atau pemahaman yang muncul setelah komunikasi dilakukan. Misalnya seperti kepatuhan wajib pajak meningkat atau munculnya pertanyaan lebih lanjut. Yang keenam yaitu umpan balik atau feedback. Respon dari wajib pajak atau pihak terkait yang bisa berupa pertanyaan, keluhan, ataupun permintaan klarifikasi terhadap kebijakan pajak. Sebelum kita masuk pada kasus, saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur komunikasi perpajakan. Komunikator memberikan pesan kepada komunikan, lalu komunikan akan memberikan umpan balik yang berupa pertanyaan atau klarifikasi
yang itu termasuk pada umpan balik antara satu dengan lainnya. Baik, kita akan lanjut pada kasus. Kasus ini berawal dari dugaan penggelapan pajak sebesar 153 miliar oleh tersangka berinisial SS melalui penerbitan faktur pajak fiktif pada tahun 2011 sampai 2013 lewat PT GLJM. SS sempat buron dan masuk daftar pencarian orang DPO sejak 16 Agustus 2021 sebelum akhirnya ditangkap di Bogor pada 26 Agustus 2021. Lalu, apa saja unsur yang menimbulkan banyak masalah pada kasus tersebut? Yang pertama itu pemahaman wajib pajak masih kurang terhadap aturan pajak, terutama dalam penerbitan faktur pajak. Wajib pajak masih banyak sekali yang kurang memahami apa saja peraturan yang harus kita patuhi pada sistem perpajakan. Yang kedua yaitu efektivitas pengawasan yang belum optimal, sehingga pelanggaran pajak baru terungkap bertahun-tahun setelah terjadi, yaitu ketika peraturan sendiri kurang ketat sehingga para pelanggar banyak melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu koordinasi antara lembaga penegak hukum yang masih perlu diperkuat agar proses penindakan dapat lebih cepat dan efektif. Penegak hukum di sini sangat diperlukan karena ketika proses tersebut lebih cepat ditindaklanjuti, maka buronan tersebut akan cepat dapat. Yang keempat itu kurangnya transparansi dan edukasi mengenai risiko penggelapan pajak, sehingga masih ada pihak yang berani melakukan pelanggaran. Kurangnya keterbukaan dalam perhitungan perpajakan, sehingga banyak sekali penggelapan yang terjadi pada perhitungan perpajakan. Lalu bagaimana cara mengatasi kasus tersebut? Untuk mengatasi masalah ini, DJP perlu lebih proaktif dalam memberikan edukasi pajak kepada wajib pajak dengan meningkatkan sistem pemantauan transaksi pajak serta memperkuat kerjasama dengan instansi terkait agar kasus serupa bisa dicegah dan ditindaklanjuti lebih cepat. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.